Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi irhamni wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaihin wa syakirin amma ba'du. Sama-sama kita muliakan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus yang diturunkan kita saudara Zaid bin Hamzah Al-Habsyi, kemudian ada Zaid Al-Abidin Al-Kubri, kemudian Al-Hamdah bin Ahmad Sufyan Al-Idrus dan para habaib yang lainnya. Amin. Kiranya bersatu-satu mudah-mudahan tidak orang keberkahan pada majelis malam hari ini. Para alim ulama, guru agama yang hadir, sama-sama kita doakan semoga para habaib, para alim ulama senantiasa Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, panjang umurnya, murah rezekinya, dan semoga apa yang diniatkannya baik dan perintah dalam hatinya mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini, dengan dia bersama takbir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan nanti sebagaimana pada hari ini kita berkumpul, nanti kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak, ibu dan sekalian, kita sedikit untuk memulakan majlis pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumid darin amin. Kemarin kita bicarakan masalah adzan dan iqamah. Perlu kita ketahui bagi suara yang bagus agar supaya dapat dilanjut dengan cara belajar, sekaligus suara bagus dan belajar jelek juga akhirnya. Jadi yang suara baik, bagus, perlu belajar untuk adzan, karena orang adzan lebih itu adalah pahalanya daripada jadi imam. Bahkan kan itu duluan masuk surga daripada tukang imam, daripada adzan yang duluan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan suara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita ya. Suara baik gunakan ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, barang siapa yang jahat perangainya, manusia ataupun binatang, hendaklah diadzankan di telinganya. Manusia, binatang, memang ya, jangankan itu, kita belum tidak bisa diri saksi seorang aja, kita telinganya bisik biasa. Memang patuh, memang ya. Jadi orang kita seorang dulu ya. Jadi, namun ada manusia yang jahat, baik binatang maupun manusia, adzankan di telinganya. Ya. Sunat diajarkan pada telinga orang yang kemasukan syaitan ataupun jin, ya diajarkan di telinganya. Kadang-kadang amuk dia, memang ada senang dia, karena berjanji sudah hantu apabila mendengar suara aja, artinya larinya ke bilik-bilik gitu ya. Ayo. Orang yang sangat marah juga demikian, dan di telinga orang yang sangat marah. Itu telah disebutkan di dalam kitab Sibilal Muhtadin yang dikarang
oleh dari kita atau Khulafa yang Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari. Demikian sunat adzan ketika kita mendapat musibah kebakaran, alhamdulillah ya. Kalau ada orang adzan aja, sunnah kita dapat pahala. Dan orang yang musafir, ya, mau umrah, ya kan, melakukan ibadah haji, musafir, tapi musafirnya adalah untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, bukan musafir nanti ke sana main bola, tapi yang pendek itu musafir. Ya kan. Ajar juga jangan sesuaikan lah. Kayak orang tanding dengan keluar negeri ajar. Karena pendek ke bola. Dan kepada mereka yang kemasukan jin, sunat iqamah bagi orang yang mengqadha sembahyang. Jadi apabila mengqadha sunat kita qamatnya aja, jangan adzannya, ya. Adzannya aja, jangan adzan cuma sunat kita iqamahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan juga berhimah-himah, ada subuh-subuh di sesuaikan. Mati huruf kaf itu jangan timbul tahuan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar jangan timbang baik-baik ya. Ya baik-baik kita bagus jujur aja bagus, tapi jangan kelakuan. Ya. Yang qadha tadi adalah sunnah iqamahnya aja. Adapun adzan tidak disunahkan bagi perempuan, mau sunnah qamat hanya harus adzan bagi harus adzan bagi perempuan dengan perlahan-lahan boleh, tapi ada sunnah, bahkan perlahan-lahan makruh. Bernyaring artinya kuat suaranya adzan bagi perempuan. Bagi mereka yang adzan adalah zikir, bagi mereka adzan adalah zikir saja, dan orang adzan bagi perempuan di hadapan laki-laki dengan suara perempuan jadi fitnah ya. Sunnah penyaring atau keras ketika membaca talbiyah, dan sunnah mengatakan as-salatu jami'ah ya, pada sembahyang sunat seperti tarawih, sembahyang dua raya. As-salatu jami'ah boleh, as-salatu jami'ah boleh, as-salatu jami'ah harus dibahas. Yang penting dikerjakan ya. Bahas harus kita kerja rumit. Sembahyang gerhana bulan dan matahari, sembahyang minta hujan, dan tidak ada anjuran sembahyang jenazah. Oleh anjuran tapi jenazah suruh amal. Ya kan? Salatul janazah rahimakumullah. Ya Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Jenazah ya. Apa alasan keluarga beliau kami? Adzan dikerjakan setelah masuk waktu, melainkan adzan sebelum sembahyang subuh di Makkah. Memang jam 4 adzan pertama, ya kan? Jam 4 adzan pertama itu di Makkah subuh. Belum masa waktu itu untuk melaksanakan sunnah malam. Disebut adzan adalah memberitahu adzan subuh masuk waktu subuh sampai sembahyang subuh. Man adzana sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar
Barang siapa adzan 7 tahun karena berharap rahmat Allah, Allah tulis selamat daripada api neraka. Jangan ada kita cewek dengar ya, selesai Tuhan, ya kan, orang biasa aja begitu. Bukan karena itu, karena lillahi ta'ala, tidak ada sesuatu yang diangan-angankan, yang diingat-ingat. Man adana hamsa salawatin imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa adzan sembahyang 5 waktu karena iman dan mengharap ridha Allah, Allah ampuni dosanya yang terdahulu. Ya. Adzan itu makanya aja bersiko kata iman masa mau belajar. Menamah imam amanah nang jawab apabila salah imam bacaannya kurang rakaat, kurang apa, imam yang nanggungnya. Ya. Sunat bagi orang yang adzan baik suaranya, merdu, karena Nabi mencoba 20 orang yang terbaik suaranya, ya kan, Nabi ini suaranya Nabi zaman al-Majurah dalam jariyat kama adzan dan baik suara menarik orang datang berjamaah. Ini suara baik itu adalah supaya menarik orang masjid. Itu ajarnya aja apa lebih. Ya. Ada pengaruhnya juga orang mengajar. Nah, nyaman didengar suaranya, orang senang juga. Nabi senang berjamaah itu dicari. Bagi orang mendengar adzan dan iqamah disunatkan menjawab kalimat adzan dan iqamah sekalipun dalam keadaan junub dan haid, ya kan? Dan makruh bagi yang tidak menjawab adzan dan iqamah dengan syarat yang adzan itu adalah tarjih, diulangi itu bacaan kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu supaya orang pahala. Ada orang kerja betul usah. Jangan salah ajarnya aja. Ya. Jadi ya diulangi berapa keadaannya mendengar telinga kita aja. Bernyari asyhadu an la ilaha illallah. Ajar itu diperhatikan namanya suara yang lagu yang bagus. Kalau perlu contoh, jangan angkat seorang aja. Ya kan, dengari ya, empati, oh dia bagus suara caranya. Ya, dapat suara empati. Jangan semuanya seorang, semuanya kita aja. Ajarnya. Ya. Dijawab ya kan, dan ini batar kita diulangi suara kecil sendirian. Ya Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum al-mu'adzin faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya." Artinya apabila kamu dengar orang adzan maka jawablah seperti kalimat adzan yang dikata orang muadzin. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kecuali wabika iqamah baru hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata qad qamatis shalah wa sadaq tahu kamallahu ada maha amuna baru minan nawm sadaqta wa barata wa dzalika minan syahidin. Ayo hayya 'alas shalah. Katakan wa idza qala hayya 'alas shalah qala la haula wala quwwata illa billah wa idza qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata illa billah. Dan apabila muadzin mengatakan hayya 'alas shalah jawab dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Demikian juga jawab hayya 'alal falah
dan apabila muadzin mengatakan as-salatu khairun minan naum, jawab dengan mengatakan sadaqta wa barata. Sadaqta wa barata wa dzalika minasyahidin. Sambung Bapak. Panggil wa barata cukup. Sambung wa barata. Sadaqta wa barata wa dzalika minasyahidin. Walau demikian itu aku banyak sih menyaksikan juga. Dan jika mengatakan kamatis salat, jawab dengan mengatakan apa Allah pada mahwajah ini minas salihan ahliha. Menjawab orang adzan jangan terlambat. Jika hujan ribut pada waktu mengatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, menambah kalimat dengan mengatakan ala sallu fi rihalikum, sembahyanglah kamu di tempat kamu, atau ala sallu fi buyutikum. Ayo mengujian kena kawat sampai di rumah. Jawabannya itu kena kawat hujan tempat maka masih gitu suara aja. Sunat berarti membaca Quran. Kita sedang baca Quran, jangan baca lagi kena ajan, dengarkan ajan. Dan berzikir sunat berhenti dan berdoa karena menjawab orang adzan. Berzikir jangan terus sampai dan berdoa. Dan hukumnya makruh bagi orang yang sembahyang dan orang yang sembahyang dan iman atau di dalam hammam kamar mandi menjawab adzan dan iqamah. Ini di WC jangan dijawab terkecuali setelah selesai semua. Dan makruh bagi orang yang adzan keluar dari tempat berjamaah terkecuali ada keperluan. Dan sunat melambatkan mengerjakan sembahyang untuk nanti jamaah datang. Sunat kita lambatkan. Hujan lah supaya apa? Dan melainkan waktu maghrib. Makruh adzan dan iqamah orang yang fasik. Ya, ini fasik ini macam-macam lah. Jalan tak punya sandal fasik, tak punya songkok fasik. Ini mendapat pajak tuh, apalagi selalu jalanan pendek biasanya jalan-jalan tambah. Ya. Dia setengah tiang, setengah sekatop itu banjir kan soal orang pondokan ya, jalan pondokan kan. Alina kelihatan lutut. Ya. Nanti jangan sampai kita orang pondok menuruti orang tidak pondok. Karena pernah kita dulu kayak itu ya. Kita jangan lupa kita orang pondok, masa kita kalau orang tidak pondok. Sedikit lagi. Dan iqamah orang fasik dan anak-anak jangan imam, artinya adalah jangan, dan orang buta. Ayo kasihan orang buta. Makruh artinya orang buta aja ya. Tapi kalau buta maka sedikit. Karena dia khawatirkan tersalah. Dan makruh adzan dan iqamah bagi orang yang junub dan berhadas kecil. Makruh adzan dan iqamah bagi orang yang tidak mengambil air sembahyang atau berwudu. Sabda Nabi SAW, karitu an al-Qur'an al-Qur'an illa ala tuhri. Aku benci, kata Nabi, ketika mengingat Allah kecuali aku dalam keadaan suci. Orang yang ajar dan iqamah terlebih besar pahalanya daripada jadi imam. Tersebut di dalam kitab Sabilal Muhtadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi orang yang ajar dan iqamah agar diampuni dosanya, dan Allah mintakan petunjuk bagi kepada orang yang jadi imam sembahyang. Terlebih besar pahalanya, keampunannya dari Allah daripada
petunjuk atau daripada jadi imam sembahyang. Bagi orang yang adzan dan iqamah pahalanya sama dengan pahala mereka yang sembahyang berjamaah. Bagi mereka yang mendengar adzan dan iqamahnya berkata sabda Sayyidina Umar bin Khattab laulal khilafatu la adzantu. Artinya jikalau tidak aku sebagai khalifah niscaya aku ada. Kata Pak Ayu ya paham. Kita buat guru karena orang kita aja yang memakai inilah. Itu kita terbaca kan. Kita merasa orang ilmu saja. Cukup tulis sampai. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kami, kepada pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita sama-sama siar Islam, terutama masalah adat kita makmum agar diberikan kita suaranya yang baik. Itu adalah sangat diperlukan dan kepada kita yang belum bisa supaya belajar menjalannya huruf-hurufnya jangan sampai salah atau tukar. Banyak kita cerita-cerita guru-guru kita sekarang Jami segala macam ya masalah macam-macam Tuhan makan kan guru Bakri kisah itu bermasalah ada lucu-lucu. Nah, ada wajar itu kan kita sehat, gigi masih lengkap, kita aja ya, jangan sembarangan Tuhan aja. Ini ada di kampung itu, kan itu aja doa juga. Jadi pada ya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan keampunan kepada kita dan kedua orang tua kita baik masih hidup dan sudah mendahului kita dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita, Allah berikan rezeki kita, rezeki kita yang halal yang barakah dan Allah kabulkan semua hajat kita dan semuanya mudah-mudahan kepada kita nanti Allah kabulkan beserta junjungan Nabi Muhammad SAW. Akhir ini mudah-mudahan kita niat kita yang baik ilmu makasih yang berprestasi kemarin sama-sama kita dukung kita support mereka mudah-mudahan cepat terlaksana. Tadi sudah turun ke lapangan itu ada